Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya pahala beribadah pada malam ini lebih baik dan lebih besar daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Dan kita tidak tahu seberapakah yang dimaksud lebih besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'da. Bab 2 Malam Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Ayat di atas telah menyebutkan suatu kenyataan bahwa pada malam istimewa itu Al-Quran telah diturunkan dari lauh mahfud ke langit dunia. Kenyataan ini cukup memperkuat bukti kemuliaannya. Itu Al-Quran yang begitu agung tertulis dalam surat ini. Pada ayat berikutnya, agar menarik perhatian kita, maka diajukanlah sebuah pertanyaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Dengan kata lain, pertanyaan adalah, tahukah kamu betapa besar dan penting malam ini? Tahukah kamu akan besarnya nikmat dan karunia pada malam ini? Ayat berikutnya menerangkan keagungan malam tersebut. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya pahala beribadah pada malam ini lebih baik dan lebih besar daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Dan kita tidak tahu seberapakah yang dimaksud lebih besar itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan. Sebuah penjelasan yang indah mengenai ayat ini telah dikemukakan oleh Imam Raji alaih yang berkata bahwa ketika manusia pertama diturunkan ke bumi, para malaikat melihatnya dengan penuh keprihatinan sehingga mereka bertanya kepada Allah Ta'ala, mengapa engkau jadikan khalifah di bumi? Orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sebenarnya halnya jika ibu bapak memperhatikan asal usul manusia, itu dari setes mani, mereka akan memandangnya dengan rasa jijik sehingga dianggap sebagai sesuatu yang mengotori pakaian dan perlu dicuci. Namun ketika dari air mani itu Allah Ta'ala menjadikan seorang bayi yang cantik, mereka pun mencintainya dan menyayanginya. Demikian pula jika seorang beribadah kepada Allah dan memujinya pada malam kemuliaan, maka para malaikat akan turun kepada mereka meminta maaf atas ucapannya dahulu tentang manusia. Dalam ayat ini sebutkan lafaz warruhu dan ruh, yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam yang turun ke bumi pada malam tersebut. Para ahli tafsir memberikan beragam penafsiran mengenainya. Kebanyakan di antara mereka sepakat bahwa maksud ruh di sini adalah Jibril alaihissalam. Menurut Imam Raji, inilah makna yang paling tepat. Pertama, Allah menyebutkan malaikat, lalu Jibril alaihissalam, sebab ia memiliki kedudukan khusus di antara para malaikat, sehingga ia disebut secara terpisah. Sebagai mufassirin berpendapat bahwa maksud dengan ruh di sini adalah malaikat yang begitu besar, sehingga jika dibandingkan langit dan bumi dengan besarnya malaikat itu, keduanya laksana sesuap makanan. Para mufassirin lainnya berpendapat bahwa maksud ruh di sini adalah sekelompok malaikat yang jarang muncul. Malaikat itu muncul hanya pada malam Lailatul Qadar dan hanya dapat disaksikan oleh malaikat lainnya pada malam tersebut. Ulama mufassirin berpendapat bahwa maksud ruh ini adalah makhluk Allah tertentu yang makan dan minum, tetapi bukan manusia dan bukan pula malaikat. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud ruh ini ialah Isa alaihissalam yang pada itu turun bersama para malaikat untuk melihat amal soleh umat ini. Penafsiran terakhir yang ingin kami bicarakan di sini adalah bahwa maksud ruh merupakan rahmat khusus yang diberikan oleh Allah yang diturunkan bersama para malaikat. Masih ada penafsiran lainnya tentang ruh ini, namun pendapat pertamalah yang masyhur,
Mengenai hal ini Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Anas bahwa Nabi bersabda, pada malam Lailatul Qadar Jibril turun bersama sekumpulan malaikat dan berdoa mohon rahmat untuk setiap orang yang ditemukan sibuk beribadah pada malam itu. Bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Mereka turun dengan membawa kebaikan. Penyusun kitab Madril Haq menulis bahwa pada malam inilah dahulu kala malaikat diciptakan, penciptaan Adam alaihissalam dimulai, dan pepohonan surga ditanam. Menurut beberapa hadis, pada malam ini doa-doa dikabulkan. Begitu pula menurut sebuah hadis dalam kitab Mansur, pada malam ini Isa alaihissalam diangkat ke langit, dan pada malam ini juga taubat Bani Israel diterima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Malam itu penuh dengan kesejahteraan. Para malaikat menyampaikan salamnya kepada orang-orang beriman secara bergiliran seperti tentara. Jika sekelompok malaikat naik, sekelompok malaikat lainnya turun. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa malam ini penuh dengan kesejahteraan dan keamanan dari segala kejahatan dan keburukan. Rahmat dan berkah pada malam itu selalu turun sepanjang malam sampai fajar. Tidak terbatas pada sebagian malam saja. Rahmat dan berkah senantiasa turun hingga fajar. Sebenarnya setelah mengetahui keutamaan Lailatul Qadar melalui surat ini telah mencukupi tanpa harus mengutip hadis lainnya. Tetapi karena banyak hadis yang menyebutkan fadilahnya, maka akan di sini akan guna beberapa hadis. Alhamdulillah, penjelasan firman Allah surat Al-Qadar tentang turunnya malam Lailatul Qadar juga turunnya Al-Qur'an. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjaga persunnah sehingga tidak terlewatkan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian niat amal dan sampaikan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.